Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengelola sistem global. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Siti Zafira Bangun dengan BP 2110536009. Yang kedua, saya sendiri Roni Hasdianto dengan BP 2110536042. Baiklah, topik bahasan dari kelompok kami yaitu faktor utama pendorong internasional bisnis. Yang kedua, strategi alternatif pengembangan bisnis global. Yang ketiga, tantangan sistem informasi global dan solusi manajemennya. Yang keempat, pertimbangan isu dan alternatif teknis saat mengembangkan sistem informasi internasional. Untuk bahasan yang pertama dan kedua, itu akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Zafira Bangun. Kepada Siti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu faktor utama pendorong internasionalisasi bisnis. Terdapat 4 faktor utamanya, yaitu pertumbuhan komunikasi internasional, perkembangan stabilitas politik, pertumbuhan transportasi internasional, dan perkembangan basis pengetahuan global. Zaman sekarang ini ialah zaman di mana munculnya sistem ekonomi global dan tatanan dunia global yang didorong oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Tatanan dunia baru menyapu bersih banyak perusahaan nasional, industri nasional, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi dalam negeri. Banyak perusahaan lokal akan digantikan oleh perusahaan jaringan yang bergerak cepat yang melampaui batas-batas nasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Next. Selanjutnya ialah mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas lainnya. Gambar 15.2 tersebut menggambarkan dimensi utama dari arsitektur sistem informasi internasional. Diperlihatkan bahwa dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional adalah yang pertama, lingkungan global. Ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global, serta perusahaan memeriksa dengan cermat faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis global. Yang kedua ialah strategi global perusahaan. Di sini perusahaan mempertimbangkan strategi perusahaan untuk bersaing di lingkungan global tersebut. Yang ketiga, struktur organisasi. Di sini perusahaan mempertimbangkan bagaimana menyusun organisasi sehingga dapat mengejar strategi yang telah disusun. Yang keempat, manajemen dan proses bisnis. Perusahaan mempertimbangkan masalah manajemen dalam menerapkan strategi dan membuat desain organisasi menjadi hidup. Dan yang terakhir adalah platform teknologi, di mana perusahaan memilih teknologi yang tepat secara rasional. Next. Nah, berikut ini ialah faktor penggerak bisnis di lingkungan global yang memimpin semua industri menuju pasar dan persaingan global. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum terdiri dari teknologi komunikasi dan transportasi global, perkembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial secara global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Faktor-faktor budaya umum yang mengarah ke internasionalisasi ini menghasilkan faktor-faktor globalisasi bisnis khusus yang mempengaruhi sebagian besar industri. Faktor bisnis khusus terdiri dari pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan ekonomi berskala global. Next.
Kalau ada penggerak bisnis global, pasti ada pula tantangan dan hambatan bisnis global. Tantangan secara global terdapat yaitu partikularisme budaya, ekspektasi sosial, dan undang-undang politik. Perbedaan antar budaya menghasilkan perbedaan ekspektasi sosial serta politik, dan akhirnya aturan hukum, sehingga dapat terjadi penolakan konsep budaya global bersama dan penolakan penetrasi pasar domestik oleh barang dan jasa luar negeri. Tantangan secara spesifik terletak pada yang pertama, standar. Contohnya itu standar komunikasi yang berbeda. Yang kedua, keandalan, misalnya jaringan telepon yang tidak merata. Yang ketiga, kecepatan, misalnya kecepatan transfer data yang berbeda. Dan yang terakhir, personil, misalnya kekurangan tenaga ahli yang terampil. Next. Nah, terdapat 4 strategi global utama yang membentuk dasar untuk struktur organisasi perusahaan global. Strategi tersebut adalah eksportir domestik atau domestik eksportir, multinasional, waralaba atau franchiser, dan lintas negara atau transnasional. Keempat strategi alternatif ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Yang pertama ialah eksportir domestik. Strategi eksportir domestik ditandai dengan sentralisasi berat kegiatan perusahaan di negara asal. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini dan beberapa beralih ke bentuk lain. Produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, sumber daya manusia, serta manajemen strategis disiapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Pemasaran luar negeri bergantung pada basis domestik untuk tema dan strategi pemasarannya. Bisa dilihat bahwa eksportir domestik ini produksi dilakukan secara terpusat, keuangan dan akuntansi dilakukan secara terpusat, manajemen strategi juga secara terpusat, SDM juga terpusat, serta penjualan dan pemasaran yang dilakukan secara campuran. Next. Yang kedua ialah strategi multinasional. Strategi multinasional mengkonsentrasikan manajemen dan kontrol keuangan dari pusat sambil mendesentralisasikan produksi, penjualan, dan operasi pemasaran ke unit-unit di negara lain. Produk dan layanan yang dijual di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Sedangkan untuk sumber daya manusia dan manajemen strategisnya dilakukan secara terpusat. Next. Yang ketiga ialah waralaba atau franchiser. Dalam waralaba, produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan diproduksi awalnya di negara asal, tetapi untuk alasan spesifik, produk harus sangat bergantung kepada pihak asing untuk produksi lebih lanjut, pemasaran, dan sumber daya manusia. Waralaba makanan seperti McDonald dan KFC cocok dengan pola ini. Proses produksi, penjualan, dan sumber daya manusia dilakukan secara terkoordinasi di semua unit, sedangkan untuk keuangan dan manajemen strategisnya dilaksanakan secara terpusat. Next. Nah, yang keempat ialah lintas negara atau transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan, benar-benar dikelola secara global yang dapat mewakili bagian yang lebih besar dari bisnis internasional di masa depan. Perusahaan transnasional tidak memiliki kantor pusat nasional tunggal, tetapi memiliki banyak kantor pusat regional dan mungkin kantor pusat dunia. Dalam strategi transnasional, hampir semua aktivitas nilai tambah dikelola dari perspektif global, tanpa mengacu pada batas negara, sehingga seluruh fungsi bisnisnya, yaitu produksi, keuangan, penjualan, sumber daya manusia, dan manajemen strategis dilakukan secara terkoordinasi di semua unitnya. Next.
Nah, selanjutnya, bagaimana seharusnya sebuah perusahaan mengatur bisnisnya sendiri untuk melakukan bisnis dalam skala internasional? Nah, untuk mengembangkan perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu menata ulang bisnisnya dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ialah menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, mendirikan kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan. Kita masuk ke topik yang ketiga. Yang pertama, disorganisasi dalam skala global. Sebagaimana yang kita ketahui, disorganisasi ini ialah proses menurunnya nilai-nilai norma dalam suatu perusahaan tersebut. Skenario secara umumnya, sebuah perusahaan barang konsumen multinasional tradisional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin berekspansi ke Asia. Yang mana kantor pusat dan manajemen strategisnya itu berada di Amerika. Sedangkan sistem yang terkoordinasi secara terpusat hanyalah pengendalian atau kontrol dan pelaporan keuangan. Pemisahan antara pusat produksi, pemasaran secara regional dan nasional. Divisi asing memiliki sistem IT yang terpisah dan sistem email yang tidak kompatibel. Itu adalah merupakan skenario secara umum yang mana terjadinya disorganisasi dalam skala global. Materi selanjutnya, strategi sistem global. Dalam strategi sistem global ini ada 4 tahap. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan yang akan digunakan. Dan yang keempat, menjelaskan manfaatnya. Untuk menentukan atau mengidentifikasi proses bisnis inti, secara singkat, proses bisnis adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis tertentu, seperti mengirimkan pesanan yang benar kepada pelanggan atau mengirimkan produk inovatif ke pasar. Yang jelasnya yaitu bagaimana cara sebuah perusahaan mengidentifikasi sistem intinya. Ya, yang selanjutnya, mengidentifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang kritis, perusahaan mulai melihat peluang untuk sistem yang transaksional. Pada langkah yang ketiga, yaitu memilih pendekatan secara bertahap, rancangan, keseluruhan, atau evolusioner. Dalam langkah ketiga ini, kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transaksional sepadan. Dengan demikian, seharusnya manajemen harus memilih pendekatan yang terbaik menurut perusahaan yang akan digunakan dalam beroperasi. Langkah yang keempat, untuk menjelaskan manfaatnya. Apa untungnya bagi perusahaan? Pekerjaan atau homework dari seorang manajemen untuk menjelaskan apa manfaat serta apa risiko terburuk yang akan terjadi pada sistem global ini. Materi selanjutnya yaitu isu dan alternatif teknis saat mengembangkan informasi internasional. Ada 3 isunya, yaitu platform komputasi dan integrasi sistem. Yang kedua, konektivitas. Yang ketiga, lokalisasi perangkat lunak. Yang pertama,
platform komputasi dan integrasi sistem. Di dalam hal ini digambarkan bagaimana agar aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan jenis piranti keras komputasi yang berbeda dapat diintegrasikan satu sama lain. Dan selanjutnya, konektivitas. Di dalam sebuah perusahaan, semuanya harus terkonek. Kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang yang ada pada perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi itu sangat memungkinkan agar semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tersebut untuk terkoneksi atau saling terhubung satu sama lain. Yang terakhir itu lokalisasi perangkat lunak. Di dalam lokalisasi perangkat lunak ini, hal yang harus diperhatikan yaitu mengintegrasikan sistem baru dengan sistem yang lama. Selanjutnya, masalah desain antarmuka manusia, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut harus diperhatikan dalam lokalisasi perangkat lunak ini. Lokalisasi perangkat lunak ini mengkonversi perangkat lunak untuk beroperasi secara baik bagi perusahaan. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan untuk memberikan pertanyaannya di grup WA. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.